Bu boleh absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, dari SMK Marga Mulia siapa aja? Bu. Silvi, Feby. Satu, siapa? Feby, Indra, Selvi. Selvi, Citra. Tiga orang kah? Tiga. Tiga orang. Ya. Ya. SMK Jatisari siapa aja yang datang? Banyak kan ya. Boleh absen dulu untuk SMK Jatisari. Siapa aja yang di SMK Jatisari? Nggak ada suaranya ya. Masih di mute. Pak Ulum, cek 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 Pak Ulum. Pak Ulum, masih di mute Pak Ulum. Kita sambil jalan aja ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul ya. Iya. Selamat pagi. Hujan nggak di sana, di Garut? Mendung. Mendung ya. Soalnya di Bandung juga hujan semalaman nih. Gede banget, deras. Basah. Pak Ulum, punten eta dibuka suarana SMK Jatisari. Udah pada ngerjain tugas, membuat surat? Udah, terima kasih. Cici tenang. Cici. Panjang. Siapa masih? Panjang. SMK Jatisari nggak ada suaranya. Masih itu 05. Bapak. Awas. Keluar ini niannya. SMK Jatisari boleh absen Ibu gak ada dulu. suaranya. Siapa? Suara saya? Nggak ada suaranya saya. Ibu Iya, Bu, gak ada suaranya. Suara saya nggak ada? Iya, gak ada. Dari ibunya gak ada. Ada. Nggak ada. Masa Ada, sih? Bu. Ada tuh, ada tuh, Ada, Bu. ayat tuh, tes tes 1 2 3. Ada, Ibu. Ada kan? Ya. Belum, Soalnya Bu, tadi yang belum. SMK saya suara nah, Tapi hadir. ditiup juga nak. Belum ada, Bu. Ada suaranya nggak, Ibu? Ada, Bu. Ada kan? Jadi yang Ibu mah. Tadi yang SMK Jatisari itu di mute dari sana. Jadi nggak ada suaranya. Di absen dulu Jatisari. Halo. Jatisari di absen. Halo. Halo. Jatisari di absen. Siapa aja yang datang? SMK Jatisari di absen dulu. Siapa aja yang datang ini? Yuk. Ada mana, Bre? Saya surat resmi surat edaran. Enggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ada surat pribadi. Ada suaranya, Ibu?
Belum ada, Bu. Iya. Baca diurang Halo, ada suaranya nggak ini? diurang gimana? Di Magamulya sama ayah. Pak, ini saudara saya. Diurang aku mah. Di sininya Ibu bentar, Bu. Harus. Apa ya yang nggak ada? Itu Pak, suaranya nggak ada dari situnya. Atas pada dengan. Kalau Pak. Ini teknik. Ya, ayo. Halo Ibu. Ada suara. Ya, Jatisari, SMK Jatisari di absen dulu dong. Siapa aja yang udah datang? SMK Jatisari. Siapa aja yang udah datang? Banyak. Kecuali Kecuali laki-laki. siapa aja? Laki-lakinya Bu belum hadir. Perempuan semuanya sudah. Perempuan mau udah komplit. Mas berarti ya. Ai Rahma, Hadir. Ai Rahma 3, 4. Suryanti, ada Suryanti. Ada. Suryanti. Ada Suryanti. Amira, ada Amira. Ibu. Siska. Nopi. Hadir Ibu. Aisyah. Hadir. Amira di Suryanti Ayah, Nurisa Ayah, Novi Ayah, Astiani Nah. Ayah, Hadir. Siska Ayah, Hadir. Adi Ayah, Ayah Lima, Atapi, Apa lagi ya? Ayah, dan Adli. Saha. Tacan Kasbat. Sano Tacan Kasbat. Ujang Manarul, Fahri, Adli, Rapi yang belum hadir Bu. Yang laki-lakinya aja. Yang perempuan Imas, Ai Rahma, Suryanti, Amira, Siska, Nopi, Aisyah, Tina, satu lagi Ibu. Astri, ya Tah Astri. Ya. Ya. Makasih. Belum. Iya. Berarti yang laki-lakinya belum datang ya, yang di SMK Jatisari. Gimana tugasnya kemarin udah dikerjain? Boleh dari SMK Marga Mulia, tugas kemarin yang membuat surat, Feby coba. Kenapa Ibu ingin mendengar suara adik-adik? Pengen bacain surat resmi, tugas surat resminya dari Feby. Dari dibacain Feby, udah selesai ngerjainnya. SMK Marga Mulia kedengeran nggak? Kedengeran Bu. Kedengeran ya? Ya. Takut nggak kedengeran soalnya. Surat resmi udah selesai belum tugasnya? Surat cinta. Surat cinta Kamari makan tugasnya surat resmi atau surat edaran.
Ini anu tanda tangan. Mulai, ayo siapa Feby? JP sekalian nggak absen ya Ibu. Feby atau selfie dulu, selfie dulu. Selfie dulu. Bu. Selfie Bu, cina Bu. Iya, sok selfie atuh enggak. Dibaca. Dibaca. Ibu pengen denger suara selfie. Para Mas Nabu keluar Bu. Selfie kade iya. Ayo selfie. Kepada YTH Bapak Ibu guru sekalian Yang terhormat, kepada yang terhormat Bandung, apa tempatnya dan waktunya? Harus 18 Agustus 2020. Maksudnya Berdiri, selfie berdiri sayang. Sama saat ini yang berhubungan karena ada keperluan keluarga demikian Kenapa selfie malu-malu ditutupin? Aduh, maaf nggak gubrak. Kenapa selfie malu-malu? Nggak ke depan ini ngebacanya. Siapa lagi? Ayo, Feby. Feby udah. Citra. Oke, Citra. Lewat Feby. Citra, ayo. Kepada yang terhormat seluruh siswa SMP Negeri 3 di tempat, diberitahukan bahwa pada hari Senin 18 Agustus 2025 akan diadakan upacara bendera pukul 7 WIB di lapangan sekolah. Seluruh siswa diwajibkan hadir dengan menggunakan seragam lengkap. Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagai mestinya. Sindang Palai 8 Agustus 2025 selesai. Iya, oke. Terima kasih Citra. Satu lagi Feby, satu lagi siapa? Dita atau siapa? Yang udah datang teh? Kaila. Bentar Kaila. Selfie atau selfie? Udah barusan Bu. Iya salah. Feby maksudnya, aduh maaf Feby. Feby bersuara Feby udah selesai belum? Anjir bangke. Itu kenapa? Naon? Bukan salah. Oke, kita ke SMK Jatisari. Kayaknya belum selesai ya Feby sama Kaila. Ya Bu, SMK belum selesai. Iya belum selesai, oke ya. Nanti dibacain lagi. SMK Jatisari ada yang mau baca surat edaran atau surat resmi? Abi. Hebat Abi. Langsung berenergi. Sok mangga sana minate? Mas Fitriani. Iya. Itu bias. Ya mangga tapi suarana kedah-kedangunya. Ya, dia surat resmi. Mohon. Alamatnya Brunei 23 Juli 2026. Kepada yang terhormat Inspart dengan hormat lulusan jurusan ekonomi Universitas Inggris dengan izin mengajukan lamaran kerja untuk posisi kepala keuangan di perusahaan Sinarto. Saya sangat tertarik dengan perusahaan Anda karena perusahaan Anda adalah perusahaan yang besar. Saya memiliki pengalaman kurang lebih 1 tahun dalam bidang menghitung uang atau menjadi bendahara kelas dan memiliki kemampuan mengatur uang dengan tepat. Saya percaya bahwa kemampuan dan pengalaman saya dapat membantu
membantu perusahaan Anda mencapai tujuannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap dapat kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Hormat saya Imas Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Imas sangat futuristik ya. Gak mau aku. Gak mau. 2026 ya. Gak mau. Amin, kita aminkan ya. Belum. Ya, kita aminkan harapan Imas untuk menjadi bagian keuangan di Universitas apa tadi? London? Perusahaan. Oh iya. Bismillah di Brunei. Ya nggak apa-apa. Semoga tulisan Imas itu akan menjadi terwujud ya ke depannya ya. Amin. Apalagi Jatisari siapa lagi? Kika. Bu, Kika. So, Ibu. Airahma pada dibaca. Kika, sana Bu. Airahma atau Sacan Perna. Prabu hiji deui. Astri atau Sacan. Acan Ibu. Anu atau saha? Anu saha? Kak. Iya, siapa? Tina. Ya Bu. Nonon. Oh iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo, siapa? Amira. Ya Bu. Ibu. Amira baca Amira. Udah Bu. Surat pas-pasan anaknya. Di si Allah pas-pasan anaknya. Nah, Amira baca Amira. Yuk ibu gerak. Kamera Bu. Ya Amira. Ki Haji. Oh. Bentar. Misal kamu dia tuh sok-sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini syarat resmi Bu. Ya, resmi boleh. Pemerintahan Kabupaten Garut, Dinas Komunikasi dan Informatika Jakarta Selatan. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut di Bandar Seri dengan hormat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, e-government dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan publik Dinas Komunikasi dan Informatika. Bersama ini kami sampaikan permohonan pembuatan website dan subdomain dengan nama Diskominfo Bintang. Dengan demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Paupa sama ke udah Ibu. Udah. Ya udah. Yang baru datang di SMK Marga Mulia siapa, Dita? Mail. Oke, berikan contoh surat
apa? Contoh surat resmi juga ya, termasuk ini. Kelihatan tidak? Ini mah contoh aja ya. From Ini. Ismail. Suatu saat nanti kalau kalian ketemu ini ada surat perjanjian. Surat perjanjian itu termasuk surat resmi. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini salah satu surat resmi, yaitu surat perjanjian kredit. Nah, biasanya surat perjanjian kredit itu ada nomornya, misalkan ini Z.001, terus ini tanggal, bulan, tahun, nomornya, nomor surat. Ini perjanjian kredit dibuat di Bandung pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Cipta NIK 12345 bertempat di Jalan ABC nomor 1 disebut debitur. Yang kedua Karsa NIK 54321 bertempat di Jalan BKR nomor 11 yang selanjutnya disebut kreditur. Debitur itu yang minjam uang gitu. Kalau Karsa itu kreditur yang meminjamkan uang. Nah, ini salah satu contoh ya, Ibu bikin contoh sederhana. Surat perjanjian kredit itu biasanya ada pasalnya. Atas permintaan debitur, kreditur setuju memberikan fasilitas kepada debitur dengan ketentuan, misalkan plafon 5 juta, jangka waktunya 12 bulan, biaya pembukaan rekeningnya, tabungan rekening 100.000, kewajiban per bulan 408.333. Hanya itu, tidak ada bunga, no riba-riba. Misalkan pasal 2 ada jangka waktu dan jadwal angsuran gitu ya. Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan terhitung sejak tanggal 11 Agustus. Bayaran dilakukan mulai tanggal 11 September. Jadi bulan berikutnya baru bisa dilakukan pembayaran angsuran. Dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2026. Tidak ada denda keterlambatan maupun bunga yang harus dibayar jika debitur menunggak. Misalkan karena kita perusahaannya tidak ada riba, tidak ada bunga, maka tidak ada denda dan dia harus dibayar. Jika debitur menunggak, maka harus dibayar di bulan berikutnya dengan ketentuan jangka waktu. Pasal 3 lainnya. Halo, bisa disimak? Bisa disimak. Jika debitur tidak sanggup membayar karena sakit ataupun meninggal dunia, maka kredit dihapus bukukan. Kedua, tidak ada pembayaran lanjutan kredit oleh ahli waris. Demikian surat perjanjian kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini sebagaimana disebutkan di perjanjian awal. Debitur, kreditur. Jadi kalau ada surat perjanjian kredit itu biasanya ada tanda tangan dan materai. Jadi ini juga termasuk literasi ya. Suatu saat nanti kalau ada kita ketemu surat perjanjian kredit, nah harus dibaca dulu pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya harus dipahami. Nah itu termasuk juga literasi. Nanti Ibu kirimkan itunya ya, contohnya ya. Iya, Bu. Kita lanjut ke materi. Ini kayak digempur materi literasi, maaf sekali. Tapi nanti bisa dipelajari sambil kerja kelompok ya. Hari ini Ibu juga mau kasih materi tentang prosa. Bisa disimak? Apakah itu prosa? Iya, enggak. Sebenarnya literasi itu tidak jauh dari tulisan fiksi dan non-fiksi ya. Kalau fiksi itu kayak puisi yang kemarin kita pelajari gitu kan. Kalau non-fiksi termasuk surat resmi, itu non-fiksi. Apakah itu prosa? Besok tanggal berapa? Tanggal 12. SMK Jatisari enggak ada ya? 12 Mana? Agustus. Marga Mulia udah Ada, Bu. ada ya. Marga Mulia Jatisari yang ini ya, Ada, Bu. off cam ya.
Oke, ini prosa ya. Pengertian prosa adalah bentuk tulisan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling umum dari prosa adalah cerita pendek, novel. Tuh siapa yang mau jadi penulis novel tuh? Citra ya kalau nggak salah. Ini ingat banget sih siapa yang jadi penulis novel tuh. Kayak Dewi Lestari ya, semoga amin. Artikel atau bahkan pesan singkat yang kita kirimkan kepada teman itu termasuk prosa juga. Prosa memiliki struktur yang lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan-aturan yang ketat seperti rima atau irama. Jadi prosa itu lebih bebas ya, lebih tidak terbatas gitu struktur-struktur dan kata-katanya itu. Dan memiliki rima, jadi rima tidak ada a i kan belakangnya itu rima maksudnya. Irama kita tidak membaca seperti puisi. Bahkan ini kan pesan singkat yang kita kirimkan kepada teman itu termasuk salah satu bentuk tulisan prosa. Kayak ngechat temen, "Hai, kamu lagi ngapain?" Itu mungkin termasuk prosa karena strukturnya lebih bebas dan tidak terikat. Ciri khas prosa bentuknya bebas tadi. Prosa tidak memiliki aturan ketat dalam susunan baris, bait atau rima seperti puisi. Bahasanya lugas, prosa cenderung menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dekat dengan bahasa sehari-hari. Seperti kita berbicara, kita ngobrol sama teman itu termasuk salah satu ciri khas prosa. Narasi prosa seringkali berisi cerita atau narasi yang mengalir baik itu fiksi maupun non-fiksi. Kalau curhat sama teman itu termasuk prosa atau tidak? Bahasa-bahasa yang digunakannya ya termasuk prosa juga karena tidak ada rima, tidak ada irama gitu. Terus bahasanya juga lugas, bahasanya mudah dipahami kayak curhat sama teman, sama orang tua gitu ya. Kemudian struktur paragraf, prosa tersusun dalam paragraf-paragraf yang saling berhubungan secara logis. Jadi nyambung gitu bahasanya. Terus unsur intrinsik, prosa memiliki unsur-unsur seperti tema, ada alur, tokoh, latar, dan amanat. Itu termasuk kepada ciri-ciri membuat cerpen. Nanti ya kita akan membuat cerpen. Jenis prosa fiksi termasuk cerita rekaan, imajinasi, pengarangnya seperti novel dan cerpen ya. Kalau prosa fiksi, kalau non fiksinya itu tadi berdasarkan fakta dan kenyataan. Contohnya artikel, esai, biografi, surat perjanjian juga termasuk non fiksi. Contoh prosa dalam sastra ada novel. Novel itu lebih panjang, bisa satu buku. Ada karakternya, ada plotnya, di mana tempatnya. Cerpen, karya sastra prosa pendek. Biasanya cerpen itu 300 sampai 500 kata. Jadi penggalan. Hikayat itu prosa lama yang berisi cerita rakyat atau kisah kepahlawanan. Kemarin seperti yang Ibu kasih contoh ya, Khairul Anwar. Nah, itu kan kisah-kisah kepahlawanan. Jadi terus bercerita tentang Khairul Anwar. Dongeng seperti fantasi atau cerita rakyat. Misalkan cerita tentang Sikabayan, gitu kan, dongeng. Artikel, prosa non-fiksi. Nanti kita belajar menulis artikel juga. Membahas suatu topik tertentu. Esai, prosa non-fiksi yang berisi pandangan pribadi penulis tentang suatu masalah. Jadi kayak lebih ke makalah ya, bikin makalah, bikin bikin tesis gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini Ibu mau bagikan salah satu contoh cerpen. Ini Ibu bikin semalaman. Saya
Jelas dari kalau. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak adik-adik? Bu. Hah? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini Nggak ada, ibu Bu. ada nggak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada, ya Allah, kumaha itu. Ada, Bu, ada. Ada, Bu, ada di sini mah ada. Ada kan? Ada lah. Kan sampai itu di Sini mah. Sinyalnya ngelag Bun di sini. Oh, ada. Ada, Bu. ada kan? Ada ya, ada. Ini salah satu ibu bikin cerpen 1000 kata. Ibu bikin kemarin malam-malam karena ngedadak. Ada yang punya blogspot. Blogspot. Nah, ibu itu biasanya kalau menulis itu di blog. Nanti dikasih tahu ya cara bikin blogspot. Iya, Bu, Ibu. Bawa nama. Ini salah satu contoh cerpen 300 sampai 500 kata, 1000 kata. Nah, ini ibu nggak sampai 1000 kata sebenarnya. Biasanya kalau 1000 kata sampai 2 halaman, ini masih di 300 sampai 500 kata. Ini salah satu cerpen ya. Cerpen itu pendek banget, tidak panjang seperti novel. Kalau novel bisa satu buku, kalau novel bisa satu buku dan beberapa bab. Kalau cerpen itu biasanya hanya penggalan saja. Kayak, misalkan ibu bacakan dulu ya. Hari itu langit sore memerah di ujung rumahnya. Aku merasa malu. Kejadian 20 tahun lalu, aku dan sahabat kecilku menutup lembaran spray berwarna putih tulang. Sahabat kecilku bernama Wulan. Bisa disimak? Bisa. Wulan memanggilku dari balik spray itu. Saat itu aku sedang duduk di sebuah bangku besi sambil bermain boneka Barbie. Aku pun menghampirinya. Kenapa, Wulan? Tanyaku tersenyum. Aku lagi batal puasa ini. Mau nggak? Tanya Wulan sambil tertawa. Kamu makan apa? Tanyaku lagi. Makan dodol goreng. Tapi kamu jangan bilang ke mamaku ya. Kata Wulan mengelak padaku. Aku juga mau makan dodol gorengnya, pintaku. Tapi kamu juga jangan bilang ke mamaku ya. Saat itu kita masih berumur 8 tahun. Apa yang kita lakukan dahulu? Ibu, izin. Ya. Izin, Bu. Apa? Izin dulu, Bu. Dadah. Oh ya, Nanti tugas nyusul. ya boleh. Jadi siapa yang ini yang Izin. Itu yang di depan. ya udah ya. Jadi itu ya salah satu contoh. Nanti ibu share lah ini ya. Ibu share salah satu contohnya ya. Yang izin itu siapa? Alila sama Oh, Feby. iya. Ya, itu salah satu contoh aja dari ibu bagaimana cara membuat cerpen. Nanti minggu depan kita bagaimana cara membuat cerpen ya. Jadi kalau cerpen itu berbeda dengan novel ya. Mungkin Citra akan lebih fokus ke sini. Kalau biasanya novel itu sampai ribuan puluhan ribuan kata sampai satu buku.
Nah, kalau novel, kalau cerpen itu biasanya 300 sampai 500 kata, 1000 kata gitu ya. Nah, itu biasanya ibu kalau bikin tulisan memang sekarang lagi jarang nulis ini. Biasanya nulis di blogspot gitu. Atau di kompasiana.com itu biasa akan dibaca orang. Kalau di Kompasiana itu banyak yang viewers itu. Nanti kita belajar cara membuat blogspot dan kompasiana.com ya. Itu salah satu contoh cerpen aja. SMK Jatisari kemana? Oh, ada SMK Jatisari. Ada ya, cuman di mute, nggak ada suaranya. Oke, itu aja ya dari Ibu. Nanti tugas menulis suratnya bisa dikumpulin lagi nanti ke Ibu Lia ya, di juga ya. Difotoin seperti biasa, difotoin, nanti dikirim ke Bu Tini untuk Marga Mulia yang Jatisari ke Pak Ulum, nanti dikumpulin ke Bu Lia. Yang tadi prosa itu nanti Ibu kirim juga PDF-nya, materinya. Minggu depan Ibu akan memberi materi tentang cerita pendek cerpen ya. Kita akan membuat cerpen 300 sampai 500 kata. Terus banyak sih ya. Membuat blog ya belum apa. Aduh, senang nih banyak PR pisan dari Bu Ella. Seneng nggak adik-adik menulis? Senang. Ya, Kak. Menulis itu kayak mencurahkan emosional. Kayak mencurahkan emosional kita menulis itu. Nulis status di WhatsApp Kak. Oke ya. Semoga adik-adik bisa berkenan dengan materi yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat ya ke depannya juga. Yang laki-laki di Jatisari siapa aja ini yang baru datang? Nyumput Bu, nyumput. Nah, tuh buat nyumput kakak tuh. Nah, Samrul eta. Gue nu ingatnya Ibu teh. Ujang. Adli Bu, Adli. Adli. Ika, kamu. Adli. Rapi Ahmad. Rapi Ahmad ke mana wae eta? Saya. Miliaran mah. Oh, sibuk syutingnya. Nya ai artis mah da sibuk syuting. Wow, bos. Aku ada. Wow, udah. Ujang, Adli, Rapi, Sahrul, Pakri. Siapa ada aja? Hah? Pakri. Pakri. Murid. 14 orang ya. Iya ya. Semoga tetap menyenangkan hari ini ya teman-teman. Adik-adik semuanya ya. Adik-adik semoga tetap menyenangkan dengan pelajaran setiap harinya. Nanti ketemu dengan beberapa guru ke depannya. Semoga tetap semangat belajar ya. Meskipun udara ini mendung sekali di luar. Dan bate. Cayo dong, semangat. Mulia, untuk ngalamun eta. Saha eta nu ngalamun. Ya, terima kasih untuk kelas hari ini, pagi ini. Semoga selalu menyenangkan setiap harinya. Semoga terus semangat ya belajarnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat atuh sayonara. Bye. Minggu depan ya.
Ya, Ketemu Bu. minggu depan. Bye. Sehat selalu semuanya.